Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak yang saya hormati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah. Perkenalkan saya Dr. Aisyah Rahma, seorang dokter yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Selama bertahun-tahun, saya banyak sekali mendengar keluhan dari para pasien pria, khususnya setelah melewati usia 60 tahun. Ada kisah menarik dari Pak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 62 tahun. Beliau datang ke klinik dengan wajah murung. Katanya, "Dok, saya merasa cepat sekali lelah gairah berkurang dan saya takut tidak bisa membahagiakan istri saya lagi." Kalimat itu sederhana, tapi penuh dengan rasa cemas dan kerinduan untuk tetap menjadi suami yang kuat. Pertanyaannya, apakah kondisi ini bisa dipulihkan tanpa obat-obatan kimia yang berbahaya? Apakah ada cara alami yang bisa membuat seorang pria tetap perkasa meski usianya sudah senja? Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak-bapak yang saya cintai, mari kita bicara jujur sejenak. Banyak pria di atas usia 60 tahun diam-diam merasa bahwa tubuh mereka sudah tidak lagi sama seperti dulu. Tenaga cepat habis, nafas terasa pendek, bahkan untuk aktivitas sederhana saja sudah membuat letih. Belum lagi masalah keintiman yang semakin sulit terjaga. Sebagian besar pasien yang datang ke saya sering berkata dengan suara pelan, seakan takut didengar orang lain, "Dok, saya merasa tidak lagi perkasa." Apakah ini artinya saya sudah selesai? Padahal perasaan seperti ini sangat umum dialami oleh para pria seusia Bapak. Namun sayangnya, topik ini sering dianggap tabu, jarang dibicarakan secara terbuka, bahkan di antara sahabat sekalipun. Apa yang kemudian terjadi? Banyak yang mencari jalan pintas dengan obat-obatan instan yang menjanjikan hasil cepat. Padahal, obat kimia hanya menutupi gejala, bukan menyelesaikan akar masalah. Bahkan dalam jangka panjang bisa merusak jantung, ginjal, dan organ penting lainnya. Masalah vitalitas pria lansia bukan sekadar soal fisik. Ia berkaitan dengan rasa percaya diri, keharmonisan rumah tangga, dan juga semangat dalam beribadah. Saat tubuh melemah, pikiran ikut lemah, akhirnya hati pun merasa putus asa. Tapi, kabar baiknya kondisi ini bukan akhir. Ada banyak cara alami aman dan penuh berkah untuk mengembalikan vitalitas Bapak. Bapak-bapak yang saya cintai, mari kita pahami bersama mengapa vitalitas pria menurun setelah melewati usia 60 tahun. Sebagai seorang dokter yang lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya melihat ada beberapa penyebab utama yang sering terjadi. Pertama, faktor alami. Setelah usia 50 atau 60 tahun, hormon testosteron yang menjadi kunci tenaga dan gairah pria mulai menurun secara perlahan. Inilah sebabnya stamina tidak sekuat dulu, otot mudah melemah, dan gairah berkurang. Ini adalah proses alami, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengelolanya. Kedua, gaya hidup. Banyak pria mengabaikan pola hidup sehat. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, makan gorengan atau gula, berlebih kurang olahraga, serta tidur yang tidak teratur menjadi racun perlahan yang melemahkan tubuh. Stres kronis juga membuat hormon terganggu, sehingga tubuh semakin cepat lelah. Ketiga, penyakit penyerta. Hipertensi, diabetes, dan masalah prostat adalah 3 kondisi yang sangat sering saya temui pada pasien lansia pria. Penyakit-penyakit ini mengganggu aliran darah, padahal aliran darah lancar adalah kunci vitalitas. Ketika pembuluh darah tersumbat,
otomatis tenaga dan kemampuan tubuh menurun drastis. Jadi, penurunan vitalitas bukan hanya karena usia. Ada kombinasi antara faktor hormon gaya hidup dan penyakit penyerta. Kabar baiknya, sebagian besar penyebab ini bisa kita kendalikan dengan perubahan kecil namun konsisten. Ingatlah, Bapak tubuh adalah amanah dari Allah. Menjaganya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan ibadah kita. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak. Ketika vitalitas mulai menurun, dampaknya tidak hanya terasa pada tubuh, tapi juga pada hati dan kehidupan sehari-hari. Secara fisik, tubuh menjadi cepat lelah, nafas terasa pendek, dan kemampuan untuk mempertahankan ereksi pun melemah. Akibatnya, aktivitas sederhana saja sering terasa berat, apalagi ketika harus menjaga keharmonisan rumah tangga. Secara psikis, banyak pria merasa kehilangan percaya diri. Saya sering melihat pasien yang awalnya periang berubah menjadi pendiam dan mudah marah. Rasa malu dan kecewa terhadap diri sendiri membuat mereka menjauh dari pasangan, bahkan enggan berkumpul dengan sahabat. Dalam rumah tangga, berkurangnya vitalitas bisa membuat hubungan suami istri renggang. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena komunikasi dan keintiman terganggu. Padahal, kedekatan emosional dan fisik adalah salah satu kunci keharmonisan di usia senja. Lebih jauh lagi, penurunan energi sering membuat semangat ibadah ikut melemah. Salat malam terasa berat zikir, tidak lagi khusyuk, bahkan aktivitas sehari-hari menjadi malas. Padahal, Allah mengingatkan kita untuk menjaga tubuh sebagai amanah. Inilah sebabnya mengapa vitalitas bukan sekadar masalah fisik. Ia menyentuh seluruh aspek kehidupan tubuh pikiran, rumah tangga, bahkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Namun jangan khawatir bapak-bapak, ada jalan keluar yang insya Allah aman alami dan penuh berkah. Bapak-bapak yang saya cintai, setelah kita memahami masalah penyebab dan dampaknya, sekarang mari kita fokus pada solusi. Alhamdulillah, Allah tidak pernah menurunkan penyakit tanpa disertai obatnya. Dan untuk menjaga vitalitas di usia 60 tahun ke atas, banyak cara alami yang bisa kita lakukan tanpa harus bergantung pada obat kimia yang berbahaya. 1. Makanan halal dan bergizi. Makanan adalah sumber utama tenaga kita. Ada beberapa makanan halal yang sudah terbukti bermanfaat. Kurma, kaya energi cepat, serap-serat, dan mineral penting. Rasulullah sangat mencintai kurma, terutama saat berbuka. Madu, mengandung antioksidan tinggi, menjaga stamina, dan mendukung produksi hormon. Ikan laut, sumber omega 3 yang menjaga jantung dan memperlancar sirkulasi darah. Tempe dan tahu, kaya protein nabati dan isoflavon, bagus untuk otot dan hormon. Jahe, meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, membuat tubuh terasa hangat dan bugar. Dengan pola makan seimbang hormon testosteron, bisa lebih stabil, aliran darah lancar, dan vitalitas terjaga. 2. Kebiasaan sehat. Selain makanan, gaya hidup sangat menentukan. Jalan kaki pagi selama 20-30 menit membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan menjaga berat badan. Latihan pernapasan sederhana, menambah oksigen ke seluruh tubuh, menenangkan pikiran. Olahraga ringan seperti senam lansia berenang atau latihan kegel, memperkuat otot panggul dan meningkatkan kontrol tubuh. Tidur cukup 7-8 jam per malam, karena saat tidur tubuh memproduksi hormon penting untuk vitalitas. 3. Manajemen stres dengan cara Islami stres
adalah salah satu musuh terbesar vitalitas. Banyak pria merasa terbebani oleh pikiran sehingga hormon terganggu. Islam telah mengajarkan solusi indah zikir dan doa, menenangkan hati dan pikiran. Salat malam memberi ketenangan batin, meningkatkan hormon pertumbuhan, membuat tubuh lebih segar. Berbagi dengan keluarga, menurunkan stres, memperkuat hubungan emosional. Dengan hati yang tenang, tubuh pun ikut kuat. 4. Pantangan yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang sebaiknya Bapak tinggalkan: rokok dan alkohol, merusak pembuluh darah dan hormon, gula berlebih dan makanan instan, mempercepat penuaan, melemahkan organ. Duduk terlalu lama, menghambat sirkulasi darah, membuat otot panggul lemah. Bapak-bapak, rahasia vitalitas bukan terletak pada obat instan, melainkan pada pola hidup yang sehat, makanan halal, kebiasaan baik, dan hati yang tenang dengan zikir kepada Allah. Jika semua ini dilakukan secara konsisten, insya Allah vitalitas Bapak akan kembali bahkan lebih kuat dari yang Bapak bayangkan. Bapak-bapak yang saya cintai, mari saya ceritakan sebuah kisah yang sangat membekas di hati saya. Kisah ini datang dari seorang pasien saya bernama Pak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 62 tahun. Ketika pertama kali beliau datang ke klinik raut, wajahnya terlihat murung, langkahnya berat, seolah menanggung beban yang tidak ringan. Dengan suara pelan beliau berkata, "Dok, saya merasa cepat sekali lelah. Nafas saya pendek, tenaga habis sebelum waktunya. Saya takut istri saya kecewa karena saya sudah tidak lagi mampu membahagiakannya." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh luka dan kekhawatiran. Saya bisa merasakan betapa dalam hatinya ada kerinduan untuk tetap menjadi suami yang kuat meski usia telah senja. Saya kemudian menenangkannya. Saya katakan bahwa apa yang beliau alami bukanlah akhir dan banyak pria seusianya juga mengalami hal yang sama. Bedanya, ada yang memilih pasrah, ada juga yang mau berusaha memperbaiki diri. Saya mengajak beliau memilih jalan kedua, melakukan perubahan sederhana alami dan penuh keberkahan. Kami mulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi, beliau berkomitmen jalan kaki 20-30 menit di sekitar rumah. Pada sore hari, beliau menambahkan senam ringan dan latihan pernapasan untuk melancarkan oksigen dan sirkulasi darah. Dalam hal makanan, saya menganjurkan beliau mengurangi gorengan gula berlebih dan mulai rajin mengonsumsi ikan laut tempe, tahu kurma madu, serta jahe hangat. Tidak hanya tubuh, tetapi hati juga perlu diperkuat. Saya menyarankan beliau untuk memperbanyak zikir dan salat malam agar pikiran lebih tenang, stres berkurang, dan energi rohani meningkat. Perlahan-lahan hasilnya mulai terasa. Dalam waktu 4 minggu, beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan nafsu makan meningkat. Setelah 3 bulan perubahan, makin jelas wajahnya, cerah posturnya lebih bugar, dan yang paling penting, rasa percaya dirinya kembali. Dengan senyum lebar, beliau berkata, "Dok, sekarang saya merasa hidup kembali. Saya bisa menemani istri saya dengan penuh percaya diri, saya merasa muda lagi." Kisah Pak Ahmad adalah bukti nyata bahwa perubahan sederhana tetapi konsisten dapat mengembalikan vitalitas seorang pria lansia. Tidak perlu obat kimia, cukup dengan pola hidup sehat, makanan halal bergizi, olahraga ringan, dan hati yang selalu dekat kepada Allah. Bapak-bapak yang saya cintai, setelah kita melewati pembahasan panjang hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan pelajaran penting yang bisa kita ambil.
kita memulai perjalanan dengan sebuah kisah nyata dari Pak Ahmad, seorang pria berusia 62 tahun yang merasa kehilangan tenaga mudah lelah dan takut mengecewakan istrinya. Dari kisah itu, kita belajar bahwa masalah vitalitas bukan hanya milik Pak Ahmad, tetapi juga dialami oleh banyak pria lansia di Indonesia. Kita juga melihat bagaimana masalah ini timbul. Penurunan hormon testosteron adalah bagian alami dari proses penuaan, tetapi gaya hidup yang buruk seperti kurang olahraga, pola makan tidak sehat, stres, berkepanjangan merokok, dan konsumsi alkohol memperburuk keadaan. Tidak berhenti di situ, penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan masalah prostat ikut melemahkan tubuh dan merusak aliran darah yang menjadi kunci vitalitas. Dampaknya pun luas. Dari sisi fisik tubuh menjadi cepat lelah dan kemampuan ereksi berkurang. Dari sisi psikis pria merasa kehilangan percaya diri, merasa malu, dan terkadang menarik diri dari keluarga. Dalam rumah tangga, masalah ini bisa menimbulkan jarak emosional antara suami dan istri. Bahkan semangat beribadah pun menurun karena tubuh terasa lemah dan pikiran penuh kegelisahan. Tetapi kabar baiknya bapak-bapak ini bukan akhir. Allah tidak pernah menurunkan penyakit tanpa obatnya. Dan obat itu seringkali lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Rahasia vitalitas bukan terletak pada pil kimia yang hanya memberi hasil sementara, tetapi pada pola hidup sehat yang sesuai dengan ajaran Islam, makanan halal, kebiasaan, baik olahraga ringan, dan hati yang selalu berzikir kepada Allah. Mari kita simpulkan 3 pelajaran besar dari video ini. Pertama, penurunan vitalitas adalah wajar, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Dengan ilmu dan ikhtiar, kita bisa mengelolanya. Kedua, gaya hidup buruk dan stres adalah musuh besar vitalitas. Mengubah pola hidup berarti membuka jalan baru untuk tubuh yang lebih sehat dan kuat. Ketiga, solusi terbaik adalah kembali pada cara alami dan islami. Kurma, madu, ikan laut, tempe, jahe, ditambah jalan pagi tidur, cukup serta zikir dan salat malam. Semua ini bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga memperkuat iman. Saya ingin mengingatkan, bapak-bapak, jangan menunggu sampai tubuh benar-benar lemah baru mengambil tindakan. Mulailah dari perubahan kecil, misalnya memilih minum air putih hangat ketimbang minuman manis, berjalan 10 menit setelah subuh, atau memperbanyak zikir sebelum tidur. Perubahan kecil jika dilakukan konsisten akan membawa hasil besar. Sekarang saya ingin bertanya kepada bapak-bapak semua, apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah mulai hari ini untuk menjaga vitalitas dan kesehatan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan malu karena pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat lansia lainnya. Dan jangan lupa, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Insya Allah, dalam video-video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang makanan halal yang menguatkan otot, latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, cara menjaga kesehatan prostat, hingga rahasia menjaga keharmonisan rumah tangga di usia senja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Ingatlah, selalu tubuh ini adalah amanah Allah. Menjaganya adalah bentuk syukur, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang kita cintai, dan agar kita bisa tetap beribadah dengan penuh semangat hingga usia senja. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan umur panjang yang penuh berkah dan vitalitas yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.